Halo Cinephile, bayangin deh, kalian baru aja pindah ke rumah tua yang ada di tengah hutan. Dan ternyata rumah itu menyimpan rahasia besar dan penuh misteri. Selama tinggal di sana, kalian itu dihantui oleh berbagai makhluk goib. Seperti goblin yang mirip buto ijo, atau makhluk bernama Hawksquill nih, yang mirip banget sama siluman babi ngepet, gengs. Kayaknya aku tahu nih siapa yang jagain lilinnya. Nah, oleh karena itu, Movie Rastis mau ngebahas salah satu film yang punya kisah sama. Judulnya The Spiderwick Chronicles, film fantasi yang dirilis tahun 2008 dan diproduksi oleh dua perusahaan film raksasa, gengs, yaitu studio Nickelodeon dan juga Paramount Pictures. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang dihantui oleh para jin alias makhluk goib nih setelah mereka pindah ke rumah baru. Pasti seru banget nih kalau kita kupas tuntas. Penasaran gak sama kisah mereka? Ya udah, kalau gitu gak usah berlama-lama lagi. Siapin mie goreng sama enakin posisi rebahan kalian dan langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Suatu ketika di tengah hutan terpencil hidup seorang pria bernama Arthur Spiderwick yang memiliki hobi agak aneh, gengs, yaitu mengoleksi berbagai macam serangga dan makhluk ajaib. Malam itu Arthur menggambarkan makhluk koleksinya di dalam sebuah buku. Buku milik Arthur berisi penelitiannya selama ini kepada makhluk-makhluk yang telah ia kumpulkan di tengah hutan. Setelah catatannya lengkap, Arthur segera menutup dan menyegel bukunya dengan sebuah stempel. Tiba-tiba saja angin berhembus kencang dan kekuatan magis terpancarkan dari buku miliknya. Dari luar juga terdengar suara-suara menyeramkan yang saat itu juga menghantui rumah Arthur Spiderwick. "80 tahun setelah kejadian itu, rumah telah terbengkalai. Sebuah keluarga datang ke rumah Arthur Spiderwick dan mereka semua bisa dibilang masih kerabat jauh dari Arthur Spiderwick itu sendiri. Pada malam tersebut, sang ibu Grace ditemani oleh 3 anaknya. Mallory anak perempuan pertama, lalu Jared dan Simon, 2 anak laki-lakinya yang kembar. Grace membawa anak-anaknya untuk tinggal di rumah Arthur karena sang ibu kebingungan lantaran tak memiliki tempat tinggal setelah Grace bercerai dengan suaminya. Mallory dan Simon terlihat begitu antusias pindah ke rumah baru mereka, namun tidak dengan Jared yang terlihat tidak terlalu peduli dan malah berdiam di dalam mobil. Mallory yang kesal dengan Jared menyuruh Jared keluar dengan paksa hingga mereka berdua pun bertengkar. Setelah pertikaian mereda, mereka lalu masuk ke dalam rumah. Di sana Jared merasakan banyak sekali kejanggalan. Di pinggir jendela anehnya ditaburkan banyak sekali garam. Sembari mengobrol, Simon menunjukkan foto keluarga Arthur lalu menjelaskan kalau dulu Bibi Lucinda, anak dari Arthur Spiderwick, pernah tinggal di rumah ini. Namun banyak orang menganggapnya gila dan membawa Lucinda ke rumah sakit jiwa karena Bibi Lucinda mengaku ayahnya telah diculik oleh para peri. Saat ingin makan malam, sang ibu mengeluh kalau kunci mobilnya tiba-tiba menghilang. Begitu juga dengan Mallory yang kehilangan beberapa barangnya. Bukannya mencari tahu dulu, Mallory malah menuduh Jared sebagai pelakunya karena Jared satu-satunya yang terlihat bete pindah ke rumah ini. Tak berselang lama, telepon ibu berdering dan ternyata itu adalah mantan suaminya yang ingin berbicara dengan Jared. Sang ayah meminta maaf karena besok dia tak bisa datang menemui Jared. Jared pun kecewa banget karena sebenarnya ia begitu berharap untuk dijemput sang ayah. Saat tengah sendirian, tiba-tiba saja Jared dikejutkan dengan suara misterius yang berasal dari balik tembok. Karena penasaran, Jared mengambil gagang sapu lalu melubangi tembok rumahnya hingga bolong. Mendengar suara keributan, sang ibu sontak marah melihat kelakuannya. Begitu juga dengan Mallory dan Simon yang tidak percaya dengan ucapan Jared. Lalu ketika Mallory mengetuk temboknya, seketika itu juga temboknya hancur. Anehnya, di balik tembok itu ternyata terdapat lift barang dan juga di sana ditemukan kunci mobil sang ibu beserta barang-barang Mallory yang hilang. Walaupun tak masuk akal apesnya, Jared malah kena tuduh lagi oleh Mallory. Bahkan Jared juga yang harus membersihkan serpihan temboknya. Jared memutuskan untuk naik ke lift barang itu guna mencari tahu semua keanehan yang terjadi. Setelah menaiki lift, Jared menemukan ruangan rahasia yang ternyata bekas peninggalan Arthur Spiderwick. Di sana terdapat banyak sekali toples yang berisi barang-barang aneh.
Tanpa sengaja, Jared menemukan sebuah buku tua yang telah disegel dan terdapat surat larangan untuk membukanya. Tiba-tiba saja benda-benda bergerak dengan sendirinya dan juga terdapat tulisan yang memperingatkan Jared untuk meninggalkan tempat ini. Jared pun langsung kabur dan menceritakan kejadian aneh itu kepada Simon sembari membawa buku yang baru saja ia temukan. Namun Simon tidak percaya dan memilih mengabaikan ucapan Jared. Karena makin penasaran, Jared pun kembali berniat untuk membaca buku itu. Padahal di buku terselip kertas yang berisi larangan membuka ataupun membaca isinya. Ketika membuka segel, seketika itu juga muncul suara menyeramkan yang berasal dari luar rumah. Karena takut, Jared pun membaca buku itu sambil bersembunyi di dalam peti. Di dalam buku itu terdapat banyak sekali informasi tentang makhluk fantasi yang telah ditemukan dan diteliti oleh Arthur Spiderwick. Arthur Spiderwick juga menyadarkan bagi para pembaca bahwa di sekeliling mereka banyak sekali makhluk tak kasat mata. Oleh karena itu, Arthur memberikan petunjuk lewat buku beserta alat dan teknik untuk melihat para makhluk fantasi itu. Di dalam buku, Arthur juga memperingatkan untuk menjauhkan bukunya dari Mulgarath, monster yang dapat berubah-ubah wujud. Mulgarath sangatlah jahat dan ia berniat mencuri buku Arthur untuk menguasai dunia manusia dan dunia gaib. Tengah asik membaca buku, secara mengejutkan Jared dikejutkan oleh teriakan sang kakak yang tiba-tiba rambutnya sudah terikat di ranjang tidur. Sialnya, Jared malah kena tuduh lagi oleh sang ibu bahwa ia yang telah mengikat rambut kakaknya. Jared, you've gone way too far this time. Keesokan paginya, Jared kembali menghampiri Mallory dan Simon untuk menunjukkan makhluk fantasi di dalam buku yang kemarin ia temukan. Menurut Jared, makhluk yang mengganggu Mallory adalah sesosok kurcaci penunggu rumah yang kesal karena Mallory merusak tempat tinggalnya. Namun Mallory dan Simon tak mempercayai ucapan Jared dan langsung meninggalkannya pergi karena menganggap Jared sedang berkhayal. Saat sedang sendirian, Jared merasakan ada sesosok gaib yang sedang mengincarnya. Demi membuktikan ucapannya, Jared memutuskan kembali ke ruangan Spiderwick sembari membawa makanan kesukaan kurcaci penunggu rumah. Lama menunggu hingga tertidur, tiba-tiba saja makanan yang diletakkan Jared sudah menghilang. Dan tanpa diduga-duga, Jared menemukan sesosok kurcaci yang tengah menyantap makanan yang ia bawa. Awalnya kurcaci itu kaget lalu kembali menghilang kabur dari Jared. Namun Jared berhasil membujuk kurcaci itu dengan memberikannya makanan lagi. Saat Jared menunjukkan buku milik Arthur, tiba-tiba saja sang kurcaci mengamuk hingga berubah menjadi kurcaci hijau yang menyeramkan. Lalu Arthur dengan cepat kembali memberinya makanan untuk menenangkannya. Kurcaci itu kemudian memperkenalkan dirinya kepada Jared. Ia bernama Timbertech dan ia telah diutus Arthur Spiderwick untuk menjaga bukunya agar tetap berada di dalam lingkaran sihir. Lingkaran sihir yang dimaksud ternyata adalah tanaman jamur yang disusun di sekeliling rumah. Dari atas, Jared melihat Simon yang berjalan keluar lingkaran sihir. Tiba-tiba saja ditarik oleh sesosok makhluk tak kasat mata. Kurcaci lalu memberikan Jared sebuah kacamata ajaib untuk melihat makhluk gaib yang menarik Simon. Ternyata itu adalah sekawanan goblin yang menculik Simon dan mereka semua adalah anak buah Mulgarath. Alhasil Jared yang panik mencoba mengejar Simon yang dibawa oleh goblin ke tengah hutan. Jared berhasil menemukan markas para goblin beserta Simon yang dikurung di dalam sangkar. Di sana juga Jared bertemu dengan siluman babi hutan bernama Hawksquill yang ditawan oleh para goblin. Makanan kesukaan Hawksquill adalah burung. Hawksquill juga bercerita kalau ia dendam sekali dengan Mulgarath karena telah membunuh semua keluarganya. Alhasil Jared pun membebaskan Hawksquill lalu mengajaknya bekerja sama untuk mengalahkan para goblin. Hawksquill lalu meludahi mata Jared dengan liurnya yang membuat Jared seketika itu juga dapat melihat para goblin tanpa menggunakan kacamata ajaib. Tak lama kemudian Mulgarath datang dan wujudnya menyerupai kakek tua. Mulgarath lalu meminta buku panduan Spiderwick kepada Simon. Namun Simon mengaku bahwa ia sama sekali tak mengetahui tentang buku tersebut. Sebenarnya para goblin salah tangkap orang, gengs.
Mereka mengira Simon adalah Jared yang membawa buku milik Spiderwick. Mulgarat lalu melepaskan Simon dan menyuruhnya untuk mencari buku panduan itu sampai ketemu. Jared yang menguping pembicaraan mereka mencoba untuk menjelaskan dan menarik Simon di tengah hutan. Mereka berdua berkelahi karena Simon memaksa Jared untuk menyerahkan buku panduan itu. Apesnya Goblin anak buah Mulgarat melihat mereka sedang berkelahi di tengah hutan. Dengan cepat Jared dan Simon pun langsung kabur melarikan diri ke arah rumah. Namun Simon sempat ditangkap dan dicakar kakinya oleh para Goblin. Untungnya Jared menarik Simon ke dalam lingkaran sihir yang tidak bisa ditembus oleh para Goblin. Di waktu yang sama, Mallory datang dan Jared segera memperingatkannya untuk berlindung di dalam lingkaran sihir. Karena ngeyel, Mallory pun terkena serangan. Namun ia berhasil mengalahkan para Goblin setelah diberikan kacamata ajaib oleh Jared. Sembari mengobati luka Simon, Mallory meminta penjelasan kepada Jared atas semua yang tengah terjadi. Jared lalu menjelaskan kalau para Goblin mengincar buku yang ia bawa saat pergi ke atap rumah. Jared dan Mallory melihat banyak sekali Goblin yang telah mengepung mereka semua. Mallory yang makin panik menyarankan Jared untuk menyerahkan bukunya kepada para Goblin. Namun di tengah obrolan, Thimbletack muncul dengan penuh amarah karena mendengar ucapan dari Mallory. Sekarang Jared telah membuktikan semua perkataannya tentang keberadaan makhluk fantasi kepada Mallory. Thimbletack lalu memperingatkan jangan sampai buku panduan itu jatuh ke tangan Mulgarat jika mereka tak ingin hal buruk terjadi. Simon lalu memberikan ide untuk membakar buku itu. Namun ketika dilempar ke perapian, buku itu sama sekali tidak terbakar karena ternyata telah dilindungi oleh kekuatan sihir. Karena mereka terkurung di dalam rumah, akhirnya Jared berniat untuk menemui Bibi Lucinda yang merupakan keturunan langsung dari Arthur Spiderwick. Thimbletack juga membantu dengan memberitahu jalan rahasia menuju kota lewat terowongan bawah tanah. Setelah itu Jared dan Mallory bergegas pergi, sementara Simon akan mengalihkan perhatian para Goblin. Saat membuka pintu menuju terowongan, sialnya mereka berdua ketahuan oleh para Goblin. Hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mengetahui Jared membawa buku panduannya, para Goblin segera mengerahkan troll sang monster kadal untuk menangkap mereka berdua. Untungnya, troll yang mengejar mereka tertabrak oleh taksi yang sedang melintas hingga tewas. Di rumah, Simon dan Thimbletack sedang meracik ramuan rahasia nih yang terbuat dari tomat untuk mengalahkan para Goblin. Sesuai petunjuk buku, ramuan rahasia itu dengan mudah akan melelehkan tubuh Goblin. Di sisi lain, setibanya di rumah sakit jiwa, akhirnya Jared dan Mallory berhasil menemui Bibi Lucinda. Di sana Jared langsung memberitahu kalau sekarang merekalah yang menempati rumah Arthur Spiderwick. Jared juga memberitahu kalau mereka berdua telah mengetahui isi buku peninggalan Arthur dan juga keberadaan para monster Goblin. Setelah Jared menyerahkan buku milik Arthur, Bibi Lucinda lalu bercerita bahwa dahulu ayahnya adalah seorang yang sangat terobsesi dengan dunia fantasi. Hari terakhir Lucinda melihatnya, sang ayah terlihat sangat gelisah setelah mengetahui ambisi Mulgarat menguasai dunia. Ia lalu membuat lingkaran sihir di rumahnya agar Mulgarat tidak bisa mencuri buku penelitiannya. Namun Lucinda yang tidak tahu akan hal itu tanpa sengaja melewati lingkaran sihir dan ditarik oleh para monster Goblin. Arthur berhasil menyelamatkan anaknya setelah memukul para Goblin. Namun tiba-tiba datang segerombolan peri bunga yang menculik Arthur. Peri bunga ingin melindungi Arthur yang menjadi incaran para monster sebab ia terlalu banyak mengetahui rahasia makhluk fantasi. Nah, Bibi Lucinda lalu memberitahu bahwa satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan mereka adalah Arthur Spiderwick. Dan cepat atau lambat mereka harus segera menemuinya. Secara mengejutkan, dari luar mereka diserang oleh pasukan Goblin yang mencoba untuk merebut buku panduannya.
Beberapa lembar buku tersobek dan berhasil direbut oleh pasukan goblin. Di markasnya, Mulgarath kembali murka karena anak buahnya gagal merebut buku dan hanya membawa beberapa sobekannya. Tapi ternyata sobekan yang dibawa itu adalah bagian berisi petunjuk bagaimana cara menghancurkan lingkaran sihir tepat saat bulan purnama tiba. Rises, the book will be mine. Di perjalanan pulang, Jared dan Mallory berusaha menjelaskan makhluk fantasi yang mereka temukan kepada sang ibu. Namun sang ibu tetap tidak mempercayainya. Setibanya di rumah, Jared dan Mallory tak menemukan satupun goblin yang berkeliaran di sekitar. Hawksquill lalu datang dan memberitahu Jared bahwa Mulgarath bersama pasukannya telah bersiap untuk melakukan penyerangan setelah mengetahui kelemahan dari lingkaran sihir. Sambil kumur-kumur seperti Mbah Dukun, Hawksquill lalu menyemburkan ludahnya ke Simon dan Mallory agar mereka dapat melihat goblin tanpa kacamata ajaib. Demi menemui Spiderwick yang berada di alam peri, Jared mencoba memanggil Griffin yang merupakan makhluk singa berkepala elang. Griffin adalah salah satu peliharaannya Spiderwick. Lalu lewat buku mantra yang dibacakan, tak lama Griffin muncul, kemudian membawa mereka terbang menemui Arthur Spiderwick. Cool pet. Griffin membawa mereka ke dimensi lain, tepatnya di Bukit Es markas para peri. Di sana mereka berhasil menemui Arthur Spiderwick. Jared kemudian memperkenalkan dirinya lalu menceritakan semua yang terjadi di halaman rumahnya. Nah, wajah Arthur Spiderwick sendiri terlihat masih sangat muda karena di Bukit Peri waktu tidak berjalan, sementara di bumi 80 tahun lamanya telah berlalu. Awalnya Spiderwick tidak percaya kalau Jared disuruh oleh Bibi Lucinda. Karena sebenarnya Arthur seperti merasa baru diculik tadi pagi oleh para peri. Ternyata para perilah yang telah melupakan semua ingatan Arthur. Jared kemudian memberikan buku yang ia bawa kepada Arthur karena ia ingin buku itu dihancurkan secepatnya. Namun buku yang ia bawa ternyata ditukar oleh Thimbletack karena Thimbletack tak ingin Jared ceroboh lagi. Alhasil karena gak ada pilihan lain, sekarang juga Jared dan Mallory harus pulang ke rumah karena saat purnama tiba, Mulgarath bersama pasukannya akan datang menghancurkan lingkaran sihir. Spiderwick juga meyakinkan Jared kalau ia pasti bisa mengalahkan Mulgarath tanpa dirinya karena sekarang Spiderwick hanya bisa hidup di dunia para peri. Setibanya di halaman rumah, Jared dan Mallory mengintai para goblin yang mencoba menghancurkan pelindung sihir. Di waktu yang sama, sang ibu yang baru pulang menaiki mobil hampir saja sembarangan masuk ke pekarangan rumah. Untungnya Jared, Simon, dan Mallory datang untuk menyelamatkan sang ibu dari serangan para goblin. Ibu begitu keheranan dengan kejadian ini karena ia tak bisa melihat makhluk gaib. Jared lalu memberikan kacamata ajaibnya yang membuat ibu terkejut saat melihat para goblin mengepung rumah mereka. Tak ingin membuang waktu, mereka semua segera menyiapkan ramuan tomat dan juga bubuk anti goblin di lantai rumah. Bulan purnama pun tiba dan lingkaran pelindung berhasil dilenyapkan. Para goblin dengan ganasnya langsung masuk menyerang rumah mereka. They are. Go, you toads, go! Find the book! Secara mengejutkan, Mulgarath juga muncul dalam wujud monsternya. Situasi semakin genting. Jared mencoba memancing semua goblin ke arah dapur karena Jared telah menyiapkan ramuan tomat yang mematikan. Semua goblin tewas terkena ramuan tomat dan buku berhasil diamankan. Merasa kondisi sudah aman, mereka pun keluar dari persembunyian masing-masing. Tiba-tiba saja, sang ayah datang lalu menanyakan semua keributan yang terjadi. Jared merasa ada yang janggal nih. Ia mencoba mengetes dengan menanyakan obrolan terakhir mereka saat ditelepon. Dan ternyata sang ayah salah menjawab pertanyaan itu.
Ternyata itu adalah Mulgaret yang menyamar sebagai sang ayah. Jared lalu melarikan diri dari kejaran Mulgaret menuju ruang penelitian Arthur. Sialnya, Mulgaret berhasil melilit Jared dengan berubah wujud menjadi monster ular. Jared kabur ke atap rumah, disusul Mulgaret yang masih mengejarnya. Saat hampir terjatuh, Jared melihat Housequill dan melempar buku Spiderwick ke arahnya. Sialnya, buku itu berhasil dicuri Mulgaret setelah ia berubah menjadi burung. Akan tetapi, Housequill yang suka memakan burung berhasil menangkap Mulgaret dan memakannya hingga tewas, gengs. Malam itu pun ditutup dengan kemenangan mereka melawan para monster jahat. Peristiwa ini pun membuat hubungan keluarga mereka kembali akur. Sang ibu juga meminta maaf karena dulu tidak percaya dan selalu menuduh Jared. Sekian waktu berlalu, Bibi Lucinda datang dan akan tinggal bersama mereka. Ia pun sangat senang setelah sekian lama tidak bertemu dengan Timbertech. Jared dan keluarganya juga memberi kejutan kepada Bibi Lucinda dengan mempertemukan kembali kepada ayahnya. Peri bunga telah mengizinkan Spiderwick pergi ke bumi setelah bukunya selamat. Namun ia tak bisa berlama-lama di sini karena ia akan berubah menjadi abu mengingat umurnya sudah 125 tahun. Lucinda lalu meminta kepada sang ayah untuk diajak tinggal di alam peri. Saat menggenggam tangannya, Bibi Lucinda pun kembali ke umur saat terakhir ia melihat sang ayah. Mereka berdua pun berjalan diiringi para peri, lalu terbang dan menghilang seperti bintang yang berkelip di langit. Sekianlah alur cerita dari film The Spiderwick Chronicles ini, gengs. Wah, kalau kalian suka sama film fantasi, misteri dan makhluk mitologi yang berasal dari cerita rakyat Inggris, film ini rekomen banget buat kamu tonton langsung sambil kumpul keluarga nih. Terutama vibes-nya yang kental banget sama animasi tahun 2000-an yang bikin kita sedikit bernostalgia. So, menurut kalian gimana nih sama film ini? Seru nggak? Terus kalau kalian punya kritik, saran, teori, atau pendapat apapun, boleh banget ya di komen-komen kayak biasa. And last but not least, terima kasih sudah menonton. Jaga diri kalian baik-baik dan sampai ketemu lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Bye-bye.